Abu Nawas dan penduduk di negerinya dihebohkan dengan kehadiran seorang tabib baru yang mengaku memiliki kekuatan magis. Dia menyatakan bahwa dirinya mampu menyembuhkan segala jenis penyakit, sehingga rumahnya ramai didatangi oleh ratusan pasien. Namun, sebenarnya tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu penduduk. Hal ini membuat penduduk semakin yakin akan kesaktian palsu sang tabib. Meskipun ada pasien yang tidak kunjung sembuh, namun karena rayuan manis dari sang tabib palsu, mereka tetap menuruti perkataannya dan kembali berobat. Hingga suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut. Saat itu Abu Nawas belum mengetahui bahwa tabib tersebut sebenarnya seorang penipu. Ia pun menuruti saran istrinya. Namun, setelah 3 kali berobat, penyakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh. Padahal, biaya berobat sekali hanya 100 dinar, dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada tanda-tanda kesembuhan. Akibatnya, Abu Nawas mulai curiga bahwa tabib tersebut seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas sembuh sepenuhnya dan memutuskan untuk membalas kejahatan tabib palsu tersebut. Dia membuka praktik pengobatan di depan rumahnya dengan tarif yang menarik. Sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar. Para pasien yang sebelumnya berobat ke tabib palsu beralih ke Abu Nawas. Keajaiban terjadi. Hampir semua pasien yang berobat ke Abu Nawas berhasil disembuhkan. Dari rumah tabib palsu tidak ada seorang pun pasien yang datang. Sang tabib pun heran dengan sepi pasien di kliniknya. Asisten tabib palsu memberitahu bahwa Abu Nawas kini membuka praktik pengobatan dengan tarif yang menarik. Sang tabib tertawa mengejek, menganggap bahwa Abu Nawas tidak mungkin mampu menyembuhkan pasien, bahkan dirinya sendiri tidak bisa disembuhkan. Asisten kemudian menjelaskan bahwa banyak pasien yang sembuh setelah berobat ke Abu Nawas. Keberhasilan Abu Nawas dalam menyembuhkan pasien membuat tabib palsu itu merasa terancam. Ia mencoba mencari cara untuk menyaingi Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan asistennya, tabib palsu itu memperlihatkan sifat aslinya yang licik. Dia berencana menipu Abu Nawas dengan menutup sementara kliniknya dan membiarkan Abu Nawas membuka praktik pengobatan. Tabib palsu tersebut berencana untuk berobat ke tempat Abu Nawas dengan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahnya. Dia akan mengatakan bahwa tidak sembuh, karena menurutnya hanya dia yang tahu apakah dia sembuh atau tidak. Dengan cara itu, dia berharap bisa mendapatkan uang sebesar 1000 dinar dengan mudah. Singkat cerita, tabib palsu itu datang ke rumah Abu Nawas dengan maksud berobat. Abu Nawas heran karena tabib seharusnya bisa mengobati orang, tapi malah datang untuk berobat. Tabib palsu menjawab bahwa di tempatnya tidak ada obat, maka dia datang ke Abu Nawas. Abu Nawas kemudian bertanya apa penyakitnya. Tabib palsu kemudian berpura-pura mengeluh bahwa lidahnya mati rasa dan dia tidak bisa merasakan apa-apa. Namun, Abu Nawas curiga bahwa tabib palsu hendak menipunya. Abu Nawas pun memberikan tabib palsu gelas berisi air jeruk yang sangat asam dan mengatakan bahwa itu adalah obat. Ketika tabib palsu meminumnya, dia merasa kecut karena air jeruk tersebut. Abu Nawas kemudian mengatakan bahwa lidahnya sudah sembuh dan meminta bayaran ongkos berobat. Tabib palsu memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas. Namun, tabib palsu tidak putus asa. Hari berikutnya, dia kembali ke rumah Abu Nawas dengan maksud berobat lagi. Abu Nawas meledek tabib palsu dengan bertanya, apakah lidahnya masih mati rasa? Tabib palsu mengatakan bahwa kali ini penyakitnya berbeda, yaitu dia mengalami hilang ingatan. Abu Nawas lalu memberikan gelas berisi air jeruk lagi, tetapi tabib palsu menolak untuk meminumnya. Abu Nawas mengatakan bahwa tanpa meminumnya, tabib palsu sudah sembuh karena masih ingat dengan obat yang diberikan sebelumnya. Kali ini pun,
tabib palsu harus memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas. Dengan kegagalan rencananya, tabib palsu menyadari bahwa Abu Nawas tidak sebodoh yang dia kira. Dia harus mengakui kecerdasan dan ketangguhan Abu Nawas dalam menghadapi tipu dayanya. Tabib palsu yang merasa terpukul oleh kegagalan sebelumnya berusaha untuk menemukan cara baru untuk mengalahkan Abu Nawas. Setelah berpikir lama, dia memutuskan untuk berpura-pura buta. Dengan tongkat sebagai bantuannya, tabib itu pergi ke rumah Abu Nawas. Ketika dia tiba, Abu Nawas terkejut dan merasa iba melihat keadaan tabib tersebut. Abu Nawas bertanya dengan simpati, "Apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu seperti ini?" Tabib palsu menjawab, "Tolonglah aku, Abu Nawas. Mataku tiba-tiba buta. Tolonglah sembuhkan aku." Dengan penuh penjelasan, Abu Nawas lalu mempersilakan tabib palsu masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah memperhatikannya dengan cermat, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa ini adalah tipuan. Namun, Abu Nawas tidak kehilangan akal. Dia memiliki rencana lain untuk menghadapi situasi ini. "Sepertinya penyakit butamu sudah sangat parah. Maafkan aku, kali ini aku tidak bisa membantumu," ucap Abu Nawas pura-pura sedih. Tabib palsu langsung bersuka cita mendengar jawaban tersebut. Akhirnya, dia berhasil memperdaya Abu Nawas. "Kalau begitu, bagaimana ini, Abu Nawas? Padahal aku sangat mengharapkan bantuanmu," kata tabib palsu berpura-pura kecewa. Abu Nawas menjawab, "Apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak bisa menyembuhkanmu. Jadi, aku bisa mendapatkan uang 1.000 dinar, bukan?" tanya tabib palsu penuh harap. "Tentu saja, kawan. Aku tidak akan berdusta," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu masuk ke rumah untuk mengambil uang. "Ini uang 1.000 dinar untukmu," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu dengan senang hati menerima uang tersebut. Namun begitu dia menghitung uangnya, dia langsung marah. "Hei, Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar?" tegas tabib palsu dengan emosi. "Dari mana kamu tahu bahwa itu hanya 10 dinar?" tanya Abu Nawas balik. "Meskipun jumlahnya ada 10, tapi ini pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Apa aku buta?" balas tabib dengan tambahan emosi. "Dengan penuh rasa syukur, kini kamu sudah sembuh," ucap Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maaf, saya tidak mengerti. Mengapa uangnya diambil lagi?" tanya tabib palsu bingung. "Nah, karena kamu sudah sembuh. Sini, bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Apa maksudnya? Saya tidak pernah sembuh." "Janganlah berlebihan, Abu Nawas," protes tabib palsu. "Tapi tadi kamu datang dengan keluhan buta. Tapi sekarang kamu bisa membedakan pecahan 1 dinar dan 100 dinar. Ini menandakan bahwa matamu sudah baik, bukan?" jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, dia terpaksa memberikan 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan perasaan kecewa. "Aku tidak akan lagi berurusan dengan Abu Nawas," ucap tabib palsu. Sementara itu, Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 3 dinarnya yang pernah diberikan kepada tabib palsu saat berobat.